Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa kabar Anda semua? Semoga Anda semua di mana saja berada tetap diberikan kesehatan, keberkahan di dalam hidup ini. Tetap semangat ya. Kita akan lanjutkan perkuliahan kita berpikir secara sistem thinking. Nah, kita awali dengan pertanyaan ya, pertanyaan yang sederhana yang mungkin akan berpengaruh pada cara berpikir Anda nantinya. Pertanyaan yang pertama, bagaimana caranya memasukkan seekor jerapah ke dalam kulkas? Ya, jerapahnya ya. Bagaimana kita akan memasukkan ke sebuah kulkas? Pasti di pikiran Anda berkecamuk, wah mana bisa ya, bagaimana caranya ya, ini apalagi ada dua jerapahnya ya, seperti itu. Nah, kita lanjutkan, apa jawabannya? Jawaban yang benar adalah buka kulkas dan masukkan jerapahnya, lalu tutup kembali kulkasnya. Bisa atau enggak terserah, pokoknya masukin aja. Nah ini ya, kalau kita berpikir secara sederhana ya begitu. Kita nggak usah berpikir bagaimana caranya, apa bisa dan lain-lain. Ya secara logika begitu yang kita lakukan ya. Nah ini sudah masuk jerapahnya. Nah, tes ini adalah untuk menguji apakah Anda merespon hal yang sederhana dengan cara yang kompleks ya. Ya, kalau kita berpikir ke kompleks ya akan ruwet sekali, gimana caranya memasukkan seekor jerapah yang sedemikian besar, sedemikian panjang, dengan kita sudah tergambar oleh kita bahwa kulkas ini sebesar ini ya. Nah, ini kadang-kadang kita harus di dalam kenyataannya harus berpikir yang secara taktis ya nanti di lapangan. Apalagi Anda nanti ya bisa jadi seorang pemimpin ya. Mudah-mudahan Bapak berdoa. Nah, kita lanjutkan ya ke pertanyaan kedua. Bagaimana caranya memasukkan gajah ke kulkas? Ya, tadi aja jerapah kita ini. Mungkin Anda sudah menerka-nerka jawabannya ya. Pak, saya pasti benar Pak untuk kali ini ya. Sudah ada pasti Anda jawab, gampang saja seperti tadi jawabannya. Ya, buka kulkasnya, masukkan gajahnya. Nah, kita coba ya, kita lihat apa jawabannya benar. Jawaban yang salah, buka kulkas, masukkan gajah, dan tutup kembali pintu kulkasnya. Ya, yang benar adalah buka kulkas, keluarkan jerapahnya. Jerapahnya ini dikeluarkan, masukkan gajah, dan tutup kembali kulkasnya. Kan sebelumnya ada jerapahnya, ini masih di dalam, nggak mungkin ya. Nah ini, oke. Tes ini menguji kemampuan Anda untuk berpikir menyeluruh atas tindakan yang sudah Anda ambil. Jadi kita harus berpikir menyeluruh. Di situ kan di kulkas itu masih ada jerapah. Kita harus keluarkan dulu baru masukkan gajahnya. Seperti itu. Nah ini banyak kita temukan nantinya di lapangan, di dunia kerja. Termasuk Anda kuliah juga seperti itu ya. Kita harus berpikir secara menyeluruh atau komprehensif sehingga kita bisa mempunyai keputusan yang sangat benar atau optimal di dalam kita mengambilnya. Oke, kita lanjutkan ke berikutnya, ke pertanyaan nomor 3. Nah, Anda pernah mungkin atau nonton ya film The Lion King ya, si Raja Hutan. Ini menjadi tuan rumah konferensi para binatang. Semua binatang tentunya hadir kan, apalagi Raja Hutan lagi yang mengundang. Nah pertanyaannya ya, siapa kira-kira yang nggak hadir? Ya, siapa kira-kira yang nggak hadir ya? Anda
Sudah bisa menebak kan? Atau belum? Atau masih bingung? Atau ini ya, masih belum jelas apa pendapatnya? Nah, kita lanjutkan. Jawabannya yang benar itu si gajah, karena dia masih di dalam kulkas. Ingat kan? Dia masih di dalam kulkas. Ini adalah untuk menguji ingatan Anda. Jadi itu ada proses ya, dari awal ada kronologisnya. Di dalam mengambil keputusan itu tidak lepas dari latar belakang atau proses sebelumnya ya. Ini pelajaran berikutnya. Kita lanjut lagi. Pertanyaan keempat. Nih, Anda pada jago berenang kayaknya ini. Bapak lihat sudah senyum-senyum ya. Anda harus berenang menyeberangi kali tempat buaya banyak tinggal. Habitat buaya. Buayanya banyak sekali. Pertanyaannya, bagaimana caranya Anda mau berenang ke sarang buaya tersebut? Itu, ya, pasti Anda sudah menebak-nebak. Ya, Anda pintar ini sekarang ini sudah. Ya, harus berpikir ya. Jawabannya apa? Jawabannya benar, berenang saja. Kan seluruh buaya sedang pergi ke konferensi para binatang. Ya, Anda akan ini mereka lagi kumpul semuanya. Berarti di habitatnya itu tidak ada buaya. Ini adalah apa artinya? Ini untuk menguji apakah Anda belajar dari kesalahan Anda ya. Kita di dalam proses, di dalam mengambil keputusan itu harus belajar ya. Apalagi di dalam kehidupan ini ya, kita harus belajar terus ya. Apa yang atau di istilah dalam agama itu kita harus bermuhasabah ya. Di dalam agama itu dikatakan Nabi itu bersabda, hari ini harus lebih baik dari hari yang kemarin ya. Hari ini dari kemarin harus lebih baik, besok harus lebih baik dari hari ini. Apalagi Anda kalau belajar surat Al-Asr ya, wal asri innal insana lafi khusr ya. Kita dalam hal ini ya, semua manusia itu akan mengalami kerugian kalau Anda atau kita semua itu tidak menghargai waktu. Siapa yang beruntung? Yaitu orang yang bisa menghargai waktu, beramal soleh. Tujuan kita di dalam hidup di dunia ini adalah untuk ibadah, taqarrub kepada Allah. Apapun itu dilakukan, kalau dilakukan dengan baik karena Allah, itu akan menjadi nilai ibadah. Anda kuliah ini kalau bismillah diniatkan untuk beribadah, ya dapat pahala. Insya Allah kita akan masuk surga. Dan kuliah itu adalah jihad. Ya, walaupun Bapak posisinya di Bengkulu, tetapi Bapak pengen menghadirkan bahwa tetap Bapak bisa berjumpa dengan Anda ya. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Nah, ini ada pendapat ya dari proses yang di depan tadi ya, ada pertanyaan ya. Menurut Anderson consulting ya, worldwide consulting ya, menurut Anderson Consulting Worldwide ya, sekitar 90% profesional yang mereka tes memberi jawaban salah atas semua pertanyaan tadi ya. Hampir 90% profesional itu salah menjawabnya. Tetapi justru anak-anak prasekolah atau playgroup menjawab beberapa pertanyaan itu dengan benar. Nah, ini apa artinya ya? Kemudian menurut Anderson Consulting hal ini mendukung teori yang mengatakan kebanyakan profesional mempunyai otak yang sama dengan otak anak-anak usia 4 tahun. Nah, ini ya, ini juga harus, otak kita itu harus dilatih ya, agar punya kemampuan optimal. Itu pun kalau bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, kalau tidak ya lebih jelek lagi. Jadi intinya bagaimana proses itu kita harus proses berpikir, berpikir sistem itu harus mulai kita lakukan sejak sekarang agar nanti kebijakannya itu benar-benar bisa
mempresentasikan diri kita, ya. Jangan salah pilih. Dan ini bisa diterapkan untuk semuanya. Nanti Anda dalam menentukan pekerjaan, dalam menentukan ini aja, yang putri-putri menentukan suami, ya. Nanti yang pria-pria mencari istri yang soleha dan lain-lain, itu harus kita lakukan proses yang baik. Nanti kita lihat ya bagaimana ininya. Loh, kok Bapak melebar kemana-mana? Iya, jadi ilmu itu jangan sekedar hanya ilmu, tetapi diterapkan. Nanti ini kan berpikir sistem itu bagaimana? Seperti tadi itu kan kita harus bisa menerapkan di dalam kehidupan nyata. Nanti itulah gunanya Anda kuliah, ya, supaya Anda punya pola pikir yang baik sehingga kita akan berhasil di dalam kehidupan ini. Oke, kita lanjut lagi. Nah, sekarang struktur influence behavior, ya. Struktur sistem yang mempengaruhi perilaku. Perilaku seseorang akan berubah sesuai dengan sistem lingkungan yang di mana dia hidup, ya. Sebagai contoh misalnya, ya, kenapa orang Indonesia lebih disiplin kalau dia tinggal di Amerika atau di Singapura? Ya, jadi ada kalau di biologi itu fenotipik itu dipengaruhi oleh genetik dan lingkungan juga. Nah, ini yang harus kita pahami, ya, bahwa lingkungan itu sangat amat berpengaruh terhadap istilahnya pola tindak, pola pikir seseorang. Ya, misalnya Anda ada kesempatan berkunjung ke Singapura, Anda nggak akan berani membuang puntung rokok itu sembarangan. Tetapi kalau di kita di sini, ya, di Indonesia, seolah-olah semua itu jadi asbak dilempar, ya. Tapi Bapak berharap Anda jangan merokok, ya, karena tidak ada manfaatnya. Ini, ya, ini sekedar contoh saja. Atau membuang sampah sembarangan, ya. Di Singapura juga tidak sembarangan kita bisa makan permen karet, karena pernah kejadian, ya, ada seseorang habis makan permen karet itu iseng dia tutupkan ke kamera pengintai atau CCTV di kereta itu, sehingga menimbulkan masalah di dalam operasional kereta, ya. Contoh lain masih banyak sebetulnya. Kalau kita lihat, ya, pekerja Indonesia yang di Jepang itu perilakunya, etos kerjanya seperti di Jepang. Kita lihat itu bagaimana mereka bergerak, berjalan saja, ya. Kalau di kita di Bengkulu, maaf, kan ada lihat pepatah kita. Di satu sisi memang bagus, ya. Di satu sisi itu harus mungkin dirubah, ya. Ada kata-kata beras cupek, ya, ikan sejereh madar. Nah, itu di satu sisi untuk mendukung etos kerja yang baik, ya, mungkin harus dirubah. Tidak cukup beras cupek, ya, karena kita kan butuh hidup yang ini, ya. Ikan tidak hanya sejereh, kita butuh juga. Nah, dan tidak salah Allah itu memberikan, atau di dalam Islam itu kita minta tambah. Kan kita akan lebih baik kalau misalnya menjadi seorang Islam itu yang kaya, kemudian dermawan pula, banyak yang bisa dilakukan dengan harta. Tetapi jangan sebaliknya, ya, harta malah menjerat kita, tidak demikian. Oke, ya. Jadi intinya sistem itu bisa mempengaruhi perilaku. Oleh karena itu kondisi sistem itu kita harus bikin sedemikian rupa supaya kita mempunyai kedisiplinan yang baik. Seperti ini kuliah juga, kita berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan waktu yang ditentukan, ya, walaupun dengan daring, ya. Kita lanjutkan lagi. Kita sampai ke learning organization, ya. Ada the five discipline, ya.
LO ya. Inti dari LO ini adalah learning organization ini adalah perubahan mindset ya. Dari melihat diri sendiri sebagai bagian terpisah dari kelompok, organisasi menjadi bagian integral dari kelompok atau organisasi. Nah, dari melihat masalah yang disebabkan oleh seseorang yang atau sesuatu di luar sana, melihat tindakan-tindakan kita sendiri yang menciptakan masalah kita alami. Ya, jadi kita ini hati-hati ya, ataupun kita berusaha kalau kita harus melakukan perubahan mindset. Kita harus menuju kepada titik yang lebih baik ya, karena sering Bapak katakan ya, di dalam agama dan itu harus kita contohkan bahwa Rasulullah itu adalah diutus untuk menyempurnakan akhlak ya. Salah satunya adalah revolusi di dalam akhlak ya, mental. Coba bayangkan sekarang ini ya, kondisi kita kadang-kadang kita tidak mau ya melihat ya, sangat miris sekali segala sektor seolah-olah tidak ada normalnya ya, terjadi anomali. Dan ini kita harus bergerak terus, merubah mindset kita ke depan, bagaimana supaya kita itu secara umum baik di Bengkulu atau Indonesia itu lebih baik ya. Dan itu kita upayakan bersama, tidak bisa orang per orang. Oke, kita lanjut lagi ya. Yang kedua, meningkatkan kemampuan untuk berpikir kritis dan kreatif. Ini berpikir kritis ya. Kalau ada sesuatu hal yang tidak baik, tidak bagus, ya kita harus berubah ya, berpikir kita. Nah, harus ada kreativitas, ada solusi di situ. Apa sih yang bisa dilakukan oleh kita supaya kita menjadi lebih baik ya, lebih kreatif ya. Nanti hasilnya otomatis kita akan atau bisa optimal. Kemudian yang ketiga, tempat di mana orang secara terus-menerus menciptakan realitas dan bagaimana mereka merubahnya. Ya, sudah barang tentu perubahan itu menuju perubahan yang lebih baik. Seperti Bapak katakan, hari ini harus lebih baik dari yang kemarin ya. Besok harus lebih baik dari hari ini ya, lebih kreatif, lebih inovatif, walaupun ya kondisi tidak memungkinkan, misalnya Anda ke Bengkulu, tetapi ya hidup harus berjalan terus ya, harus memberikan yang terbaik untuk diri Anda, keluarga Anda, dan untuk semuanya ya di lingkungan Anda ya. Terus kita lanjutkan. Proses perubahan dalam suatu organisasi melalui belajar yang terus-menerus. Nah, ya, ada kata-kata belajar di dalam Islam itu mulai dari ayunan, ya, sampai ke liang lahat. Jangan pernah pensiun terhadap proses belajar ini. Nah, banyak juga yang terjadi baru kuliah sudah pensiun belajarnya. Nih, jangan seperti itu ya. Harus benar-benar fokuskan tujuan Anda itu di depan mau menjadi apa ya. Ini terus-menerus disertai dengan tindakan konkret ya. Jadi tindakan konkret ini langkah pertama itu menentukan. Kalau Anda mau ini melakukan sesuatu itu sudah langkah. Jangan kelak yang sering terjadi di kita ini kelak akhirnya terlupakan, tidak melakukan sesuatu ya. Yang didasarkan kepada keyakinan, kesadaran, kepekaan, keahlian, kemampuan sehingga melahirkan inovasi dan gagasan-gagasan baru. Nah, ini yang kita perlukan baik di Bengkulu atau Indonesia secara keseluruhan. Apalagi dengan kondisi pandemi, Anda bergerak di bidang kesehatan. Apa sih terobosannya? Ya sekecil apapun ya yang bisa diedukasikan ke masyarakat. Jangan ke masyarakat, untuk keluarga atau diri Anda. Ya. Itu yang bisa kita lakukan dari hal misalnya sanitasi lingkungan, bagaimana kita mencuci tangan, dan itu Anda bisa ya
Apakah nanti ada kreativitasnya yang muncul di situ, bahan-bahan alami yang bisa digunakan sebagai antiseptik ya. Itu kan juga bisa kita lakukan, bisa dari rumah ya. Mungkin sumber daya alamnya ada di sekitar Anda. Nah, itu bisa dilakukan semua. Oke, kita lanjut ya. Apa itu sistem? Ya, sistem ini adalah kumpulan unsur-unsur yang saling berhubungan, saling bergantung, saling berintegrasi dalam mencapai tujuan. Ya, kata kuncinya adalah sistem itu adalah unsur-unsur yang saling berhubungan, saling bergantung, saling berintegrasi dalam mencapai suatu tujuan. Ya, tuh. Nih contohnya ya. Ini kan kumpulan bagian-bagian atau part-part yang membentuk mobil. Ini juga indah karena tersusun oleh berbagai macam komponen. Ini juga manusia ya. Ini nanti kita jelaskan lebih detail ya. Yang kedua, suatu yang memelihara keberadaannya dan berfungsi sebagai sebuah kesatuan melalui interaksi antara bagiannya. Jadi, ini misalnya mobil ini berjalan kan berinteraksi semuanya, ada bannya, ada pintunya, ada bensinnya, ada lampunya dan lain-lain ya. Kalau sama dengan manusia juga secara keseluruhan itu fungsional ya. Oke, kita lanjut ya. Contoh ya, ini contoh sistem yang ada di sekitar kita sehari, yang ada di sekitar kita. Misalnya sistem ini dibagi dengan subsistem ya. Ini sistem, subsistem. Ini contoh misalnya mobil ya. Terdiri dari subsistem, ada bodinya ya. Kemudian ada kemudinya, ada mesinnya, ada bannya, dan lain-lain masih banyak. Tidak hanya ini, kalau ini tidak cukup ya. Nah, ini kita lebih kecilkan lagi pada bagiannya. Ya, sistemnya apa? Misal sistem permesinan. Ya, sistem permesinan subsistemnya ada apa? Ada akinya, aki ya. Ada karburatornya, ada radiatornya, ada persnelangnya. Nih sistem permesinannya, subsistem ya dari mesin tersebut. Nah, sekarang pada manusia nih, subsistemnya apa? Ya, subsistemnya itu badan, kepala, tangan dan lain-lain, kaki dan lain-lain, masih banyak ini ya part-partnya subsistemnya ya. Kemudian kita coba perkecil lagi badan. Atau ini badan kita ini yang ini terjadi dari organ-organ pendukungnya. Harus ada jantung, ada paru-paru, ada alat pencernaan, ada alat reproduksi. Dan ini harus berfungsi ya, semuanya bersinergi. Kalau enggak ya akan bermasalah nantinya sistem itu. Ya. Nah, ini kita berbicara tentang desa misalnya. Ya, di sekitar kita atau di desa Anda. Ini subsistemnya itu ada pemerintah, ada masyarakat, ada keluarga. Nah, sekarang kita ambil pemerintahnya. Pemerintahnya itu terdiri dari misalnya sekretaris desa, ulu-ulu atau apa ya, ini kadus ya, kepala dusun atau ada kepala urusan dan lain-lain. Ini adalah subsistemnya. Jadi sistem itu pada intinya adalah kita berharap bisa bersinergi, semuanya berjalan secara fungsional sehingga sistem itu boleh kita katakan itu berjalan dengan baik. Tetapi kalau misalnya ada bagian subsistem yang tidak berjalan dengan baik, misalnya ini nih pada manusia paling gampang karena Anda di kesehatan, jantungnya bermasalah misalnya, maka dia dikatakan sakit jantung ya. Bagaimana dengan produktivitasnya? Ya pasti akan dia terganggu ya.
Jangankan itu, alat pencernaan, ada mah misalnya sakit, nah bisa Anda tidak bisa kuliah ataupun melakukan pekerjaan yang lain. Nah, itu artinya kita harus berpikir sistem itu secara keseluruhan, secara komprehensif nantinya, dan itu bisa diterapkan untuk segala macam ya. Gampang kan ya? Nah, terus kita lanjutkan ya. Eh, kita akan cari tahu ini apa beda sistem dengan onggokan. Ya, tahu onggokan kan ya? Nah, ya teronggok gitu, ada bagian part kecil. Ya. Nah, kalau sistem itu adalah bagian-bagian yang saling terkait dan berfungsi secara keseluruhan. Sementara kalau onggokan apa? Hanya merupakan kumpulan bagian-bagian. Itu onggokan. Kemudian berikutnya, sistem berubah bila ditambah atau dikurangi. Ya, kalau ditambah atau dikurangi, ya, akan ini berubah dia. Sementara onggokan tidak berubah bila ditambah atau dikurangi. Ya. Kemudian bila dipotong dua sistem dia tidak menghasilkan dua sistem kecil, tetapi akan merusak sistem itu. Ini harus hati-hati nih ya. Kalau sistem itu kalau dipotong menjadi dua, ya, dia tidak menjadi sistem yang kecil, tetapi akan merusak sistem itu. Ini yang harus Anda perhatikan di dalam berpikir nanti. Misalnya di organisasi ini harus ya merusak gitu ya. Contoh misalnya kita manusia sakit gigi aja, apa yang terjadi? Semuanya bisa terganggu ya. Nah, sementara onggokan bila dibagi dua menghasilkan dua onggokan kecil ya. Jadi misalnya ada tahu potong jadi dua, sudah jadi sama-sama tahu kan ya, atau tempe dipotong-potong ya tetap tempe ya. Jadi gitu. Kemudian susunan bagian-bagian merupakan hal yang sangat penting ya di sistem ini. Susunan onggokan tidak relevan atau dianggap tidak penting. Kemudian sistem lagi ya, bagian saling berhubungan dan bekerja bersama. Sementara di onggokan bagian-bagian dapat berfungsi secara terpisah, sendiri-sendiri. Kemudian perilakunya ya tergantung total struktur. Perilakunya tergantung pada jumlah dan ukuran. Nah, yang berikutnya ini ya, perubahan struktur akan merubah perilaku. Struktur influence behavior ya. Jadi struktur influence behavior. Struktur ini akan berpengaruh pada behaviornya. Oke, kita lanjutkan ya. Berikutnya. Tolong nanti karena Anda di bidang kesehatan dan ada di masyarakat sekitar itu kan Anda bisa pelajari mumpung ada di dusun Anda bagaimana PLKB sebagai suatu sistem di tingkat desa dan sekaligus subsistem dari BKKBN kabupaten atau kota ya. Ini kaitannya dengan Anda akan bergerak di bidang kesehatan nantinya. Nah, bagaimana keterkaitannya satu sama lain? Ini tolong didiskusikan ya, supaya Anda bisa lebih paham dan lebih mengerti terhadap mata kuliah yang sedang kita laksanakan perkuliahannya. Ya, sekian dulu. Tetap bersemangat, tetap tersenyum dalam kondisi apapun. Semoga Anda selalu berbahagia dengan keluarga. Ya, kita cuma bisa mendoakan ya dari jauh, mudah-mudahan silaturahim kita bisa berjalan dengan baik ya. Terima kasih atas perhatian Anda semua ya. Kita akhiri nasrun minallah wa fathul qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.